Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan Ibu Saria Delina Saragi di dalam video pembelajaran ekonomi kelas 10. Pada minggu ini kita akan memasuki materi yaitu mengenai terbentuknya harga pasar dan struktur pasar. Pada kesempatan ini Ibu menampilkan sebuah gambar yaitu ada pedagang telur. Nah, pada gambar ini kita akan memulai memikirkan apa sih yang membentuk harga sehingga produsen dan penjual dan konsumen itu dapat menerima harga telur di pasaran. Nah, berikut kita masuk dengan materi bagaimana harga dapat terbentuk. Nah, jadi harga itu terbentuk karena adanya permintaan dari produsen, ya, di mana pengertian permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli atau diminta konsumen pada berbagai tingkat pada harga selama jangka waktu tertentu. Artinya permintaan ini datang dari produsen, sedangkan permintaan ini datang dari konsumen, sedangkan penawaran itu datang dari produsen, di mana di sini produsen berperan untuk menawarkan barang atau jasa pada berbagai tingkat harga, waktu dan tempat tertentu oleh penjual atau produsen. Nah, jadi yang menentukan harga di pasaran itu adalah dari datangnya permintaan dan penawaran. Kemudian kita fokus pada permintaan. Permintaan itu memiliki hukum yaitu yang bersifat berbanding terbalik. Ya, berbanding terbalik dikarenakan jika harganya rendah maka permintaannya tinggi. Sebaliknya, jika harganya tinggi maka permintaan terhadap barang akan turun. Nah, jadi bersifat berbanding terbalik. Nah, hukum permintaan ini dapat digambarkan dengan kurva permintaan. Kita lihat dari titik A sampai E, itu harga barang mengalami kenaikan dari 15.000 hingga 35.000. Dan jumlah yang diminta otomatis karena mengalami kenaikan harga, maka harga barang yang diminta juga ikut menurun dari titik A berjumlah 500 turun ke 400 hingga ke 100. Nah, berikut gambar kurvanya. Nah, untuk menggambarkan kurva permintaan, kita gambar terlebih dahulu garis vertikal dan horizontal. Nah, untuk garis P itu adalah untuk harga atau price, ya. Kita tulis dari harga paling rendah 15.000 sampai dengan 35.000. Kemudian Q adalah quantity atau jumlah barang yang diminta. Nah, kita lihat ketika harganya 15.000 itu permintaan banyak, ya, sebesar 500. Kemudian harga naik menjadi 20.000, permintaan turun menjadi 400 dan sampai ke titik 35.000 harga paling mahal, permintaan juga semakin turun menjadi 100. Nah, kesimpulannya pada kurva permintaan itu digambarkan dari kurva garis kiri atas ke kanan bawah, ya. Ini dari kiri atas ke kanan bawah. Kemudian kita masuk ke fungsi permintaan, ya, di mana rumusnya adalah P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 Q2 min Q2. Keterangannya P1 adalah harga awal, P2 harga setelah mengalami perubahan, Q1 jumlah barang awal, dan Q2 jumlah barang setelah adanya perubahan. Contoh soal, di sini ada tabel permintaan terhadap kacang hijau, ya, di mana titik A sampai C itu mengalami kenaikan dari 25.000 hingga 35.000. Kalau harga kacang hijaunya naik, otomatis jumlah barang yang diminta juga akan menjadi menurun, yaitu dari 500 ke 300. Nah, berdasarkan data tersebut, mari kita hitung fungsi permintaannya. Kita masukkan, ya, Nak, ya, ke rumusnya di mana P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Nah, terlebih dahulu kita cari yang mana P1. P1 tadi adalah harga awal, berarti kita lihat harga awalnya adalah 25.000. Kemudian P2-nya 30.000,
Kemudian Q1-nya 500, Q2-nya 400. Kita masukkan, maka P min 25.000 per 30.000 min 25.000 sama dengan Q min 500 per Q2-nya 400 dikurang 500. Ya, sampai sini Ibu harap paham ya. Kemudian kita masuk P min 25.000 ya per 30.000 dikurang 25.000 sama dengan 5.000. Kemudian Q min 500 per 400 dikurang 500 sama dengan min 100. Kemudian kita lanjutkan. Min 100P, kemudian ini kita kali silang ya nak ya. Kita kalikan dari min 100 kita kalikan P, kemudian min 100 kita kalikan min 25.000. Artinya kita kali silang dari kanan bawah ke kiri atas. Nah, berarti min 100 dikali P sama dengan min 100P. Kemudian min dikali min menjadi plus 100 dikali 25.000 sama dengan menjadi plus 2.500.000. Kemudian sama dengan 5.000 dikali Q, 5.000 Q. Kemudian min ya, 5.000 dikali min berarti menjadi negatif ya atau min. Maka 5.000 dikali min 500 sama dengan min 2.500.000. Kemudian kalau sudah dikali silang, langkah selanjutnya adalah kita turunkan ya. Kita turunkan, kita jumlah yang sejenis. Min 100P, ini kita turunkan langsung, min 100P. Kemudian plus, kita lihat ada 2.500.000 dan dari sisi kiri dan 2.500.000 di sisi kanan itu tidak memiliki variabel. Jadi itu bisa dapat kita langsung kita jumlahkan ya. Karena di sini plus, kemudian di sini min. Min di sisi kanan jika pindah ke sisi kiri itu menjadi plus. Maka plus 2.500.000 plus 2.500.000 menjadi plus 5 juta. Sama dengan 5.000 Q. 5.000 Q-nya dari mana? Ini langsung kita turunkan ke bawah. Kemudian kalau sudah kita sederhanakan ya, yang terakhir adalah 5, kan kita mau mencari Q, maka 5.000-nya ini kita gunakan sebagai pembagi ya, karena kita mau mencari Q-nya. Jadi kita gunakan 5.000 ini sebagai pembaginya. Mari kita bagi. Yang pertama itu 5 juta ya, yang keduanya ini yang mau dibagi. Berarti 5 juta dibagi dengan 5.000 sama dengan 5.000 sama dengan 1.000. Kemudian 5.000 dibagi kemudian 1.000 min 100P dibagi dengan 5.000, maka hasilnya min 0,02P ya. Jadi jangan lupa untuk penggunaan minus ya. Seperti itu untuk fungsi permintaannya. Nah, kemudian kita lanjut itu mengenai penawaran. Di mana penawaran itu datang dari sisi produsen ya, memiliki hukum penawaran yang bersifat berbanding lurus. Kenapa Ibu katakan berbanding lurus? Karena ketika harganya naik ya, maka jumlah barang yang ditawarkan ikut naik, dan ketika harganya turun, jumlah barang yang ditawarkan juga turun. Kenapa demikian? Karena produsen mengharapkan laba yang besar ketika menawarkan di harga barang yang tinggi. Nah, kemudian untuk kurva penawarannya kita lihat ada dari titik A sampai E itu mengalami kenaikan harga dari 15.000 hingga 35.000. Nah, ketika harganya tinggi, tentu jumlah barang yang ditawarkan juga ikut naik ya. Karena produsen senang ketika harganya tinggi. Maka jumlah yang ditawarkan mengalami kenaikan dari 100, 200, 300 hingga ke 500. Berikut kurva penawarannya ya, sama ya, kita gambarkan vertikal dan horizontal. P price, kemudian Q adalah quantity atau jumlah barang yang ditawarkan. Kita tulis dari harga paling rendah yaitu 15.000 hingga ke 35.000,
dan quantity dari dari jumlah penawaran terendah dari 100 hingga ke 500. Nah, kemudian dapat kita lihat pada harga 15.000 barang yang ditawarkan 100. Kemudian harga kenaikan dari ke 20.000, jumlah barang yang ditawarkan juga naik menjadi 200. Nah, dan kemudian naik terus hingga harga 35.000, barang yang ditawarkan juga naik hingga mencapai titik 500 ya. Nah, kesimpulannya untuk kurva penawaran itu garis kurvanya itu ditarik dari kiri bawah ke kanan atas ya. Seperti itu ya, Ibu harap bisa dipahami ya. Nah, untuk yang terakhir itu ada fungsi penawaran sama ya Nak ya dengan fungsi permintaan. Jadi P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Untuk cara pengerjaannya itu sama dengan fungsi permintaan ya. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran Ibu pada minggu hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk terus berlatih dan tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu pada video pembelajaran minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.